burung pun menyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu, kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita akan pujikan tanganku kejaba Tuhan. Jangan lupa pakai gerakan ya. Tanganku kejaba Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kejaba Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Nah, teman-teman pada tahu kan bahwa Tuhan Yesus merupakan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Amin. Amin. Oke, kita pujikan. Yesus itulah satu-satunya. Jangan lupa pakai gerakan ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Umatmu besar, umatmu besar di surga. Umatmu besar di surga. Yeay. Nah teman-teman, baru saja kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita angkat pujian yang mengatakan Ku beri yang terbaik bagimu. Mari semuanya ambil sikap yang baik. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan
segenap hatiku dan segenap jiwaku. Nah teman-teman, mari semuanya kita ambil sikap yang baik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bilang terima kasih buat kebaikan Tuhan. Mari ambil waktu sejenak untuk bilang terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau terima kasih Teman-teman jangan berdiam diri semuanya. Angkat suara kalian, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. mari katakan ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Nah, nanti Kak Joel akan berdoa sebelum firman Tuhan. Mari ya teman-teman, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga firman ini bisa menjadi berkat dan juga pembelajaran bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kemah pertemuan. Kita ikutin videonya yuk. Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan ingin bangsa Israel memiliki tempat ibadah sementara mereka berada di padang gurun. Tuhan menyuruh Musa memberitahu bangsa Israel untuk membangun sebuah tempat ibadah. Berkatalah Musa kepada segenap orang Israel, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan." Bunyinya, "Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan." Dan Tuhan mengasihi orang yang memberi karena mereka ingin memberi,
bukan karena mereka dipaksa. Selain memberikan persembahan, orang-orang yang terampil dan ahli dalam pekerjaan membangun juga dimintai tolong untuk membangun kemah suci. Akhirnya, semua orang Israel kembali ke tenda dan memilih apa yang dapat mereka berikan sebagai persembahan untuk membantu pembangunan kemah suci. Ada yang membawa emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain kirmisi, lenan halus, membawa minyak untuk penerangan, rempah-rempah, dan juga permata. Semua itu mereka bawa untuk membantu pembangunan kemah suci. Setelah semua bahan sudah cukup untuk membangun, Musa mengirim pesan kepada orang Israel untuk tidak membawa persembahan lagi, karena semua bahan sudah cukup, bahkan berlebih. Tuhan memilih 2 orang untuk mengepalai pembuatan kemah suci, yaitu Bezalel dan Aholiab. Musa memanggil mereka dan pekerja lainnya untuk mulai membangun kemah suci. Para pekerja membuat kemah suci menurut perintah Tuhan. Betapa bahagianya bangsa Israel ketika kemah suci sudah selesai dikerjakan. Setelah Musa mengatur segala perabotan di tempatnya, awan menutupi kemah suci, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Musa tidak dapat memasuki kemah suci sebab awan yang ada di atas kemah, dan bangsa Israel harus menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan di kemah suci. Awan di atas kemah suci menuntun bangsa Israel selama perjalanan. Jika awan itu naik, maka sudah saatnya bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi saat awan turun di atas kemah suci, mereka berhenti dan mulai berkemah. Kemah suci pada saat itu berbeda dengan gereja kita sekarang, yang kita bisa masuk, kita bisa memuji Tuhan. Di kemah suci, hanya para imam yang boleh masuk untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai ganti dosa-dosa orang Israel. Sedangkan selain imam, orang lain hanya boleh berdiri di depan kemah suci. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, kemudian mati di salib dan bangkit, Ia menjadi korban yang sempurna karena dosa-dosa kita. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita semua bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Mungkin kita saat ini tidak bisa memberikan perhiasan, kayu, ataupun kain untuk persembahan di gereja. Tetapi kita dapat membantu gereja dengan memberikan persembahan berupa uang. Tuhan sangat senang apabila kita mau memberi dengan sukacita. Sekian cerita tentang kemah pertemuan yang dibangun oleh orang Israel saat mereka di padang gurun. Kita juga mau ya seperti orang Israel yang mau memberikan persembahan dengan hati yang bersukacita. Kita tahu Tuhan pasti sangat senang dengan apa yang kita berikan dengan sukacita. Ayat hafalan untuk minggu ini. Imamat 19 ayat 30. Sekali lagi, Imamat 19 ayat 30. Kamu harus menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Sekali lagi, kamu harus menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jangan lupa dihafalkan ya untuk minggu depan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kita pujikan, Father, we thanks to you.
untuk setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu online hari ini. Bapa, hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka. Jika mereka di dalam kesulitan, Bapa, Engkau selalu ada untuk menolong kehidupan mereka, dan Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau memberikan kepada anak-anak-Mu berkat bagi orang tua mereka, supaya mereka boleh mendidik, boleh membesarkan anak mereka dengan luar biasa oleh tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu Tuhan menolong setiap kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami kepada jalan yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur oleh berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.